Hai millennials, gue Raden Aziz dan sekarang lo lagi dengerin gue ngobrol sama musisi dan figur anak muda yang kece. Pastinya cuma di Millennials on the Talk. Kamu masih barengan sama aku Raden Aziz di Millennials on the Talk barengan sama teman-teman Dona Sepatu Kaca. Yeay. Hai. Yes. Kita masih nemenin kamu di Millennials on the Talk yang dimana kamu bisa dengerin Millennials Radio, Millennials on the Talk dan juga program-program lain di Millennials Radio Podcast di berbagai platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Google Podcast. Kemudian juga yang terbaru kita sudah bisa didengarkan di Noise, Reso, kemudian juga di Roof dan juga di RCTI Plus dan juga nanti kamu juga bisa dengerin ya di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link yang ada di bio Instagram kita di @millennialsradio dan nanti juga akan mungkin kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya kita butuh ngeliat secara langsung deh videonya seperti apa, males dengerin audionya aja, boleh loh ya nanti bisa berkunjung untuk nonton video podcastnya di channel YouTube dan juga video.com-nya Millennials Radio dan juga nanti bisa kamu tonton juga di fitur Video Plus di aplikasinya RCTI Plus. Wow. Oke. Sekarang kita masih bareng sama Nona Sepatu Kaca dan tadi baru aja kita dengerin lagu dari Nona Sepatu Kaca dengan Rukmini. Nah, ini kan Rukmini ini jadi apa ya? Kalau ini mungkin koreksi kalau gue salah ya, tapi ini tuh bisa dibilang adalah single perkenalan dari Bia dan Anin, terutama di formasi yang baru ini gitu. Boleh tahu nggak sih Rukmin ini sebenarnya maknanya tuh seperti apa sih? Rukmin ini sebenarnya, Mas Aziz, suaraku kedengaran ya? Aman. Dengeran kok. Oke. Jadi Rukmin ini sebenarnya kisah cinta beda dimensi ya. Jadi kalau saya ingat ada kasus G30 SPKI, mungkin nanti tolong dikoreksi ya Bang Gabris ya kalau aku salah ya. Jadi kalau nggak salah di antara beberapa korban itu ada salah satu orang yang bukan jenderal. Oke. Ya itu adalah siapa namanya Bang Gabris? Pierre Tendean. Pierre Tendean. Nah, di mana beliau itu punya kekasih yang namanya itu Rukmini. Nah, kita itu ingin mengambil kisah di dalam kisah gitu loh. Kan kisahnya kan G30 SPKI, tapi kita ngambil kisah lainnya di dalam itu, yaitu percintaan di antara mereka berdua seperti itu. Dan kita mengambil dari sisi Rukmininya gitu. Kalau dari lirik itu kan gimana kalau misalnya kita nikah nanti anaknya akan seperti apa kayak gitu kan. Aku pribadi dari beberapa lagu menurutku yang aku pribadi ngena banget ini lagu ini banget. Wih, karena memang nilai sejarahnya juga tinggi ya. Bener. Dari segi cerita itu menurutku yang paling aku banget itu Rukmini. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran denger deh itu lagunya, apalagi yang milenial kan pasti masa-masa percintaan yang mungkin ini kayaknya gue banget nih kisahnya kayak gitu. Yang relate ya bisa. Kalau Mas Aziz udah pernah tahu sebelumnya sama Pierre Tendean atau itu udah pernah denger belum sebelum? Wah, udah pernah lah. Udah pernah sampai ke museum apa itu yang G30 SPKI itu udah tahu aku. Lubang Buaya ya? Lubang Buaya, betul. Dulu aku study tour ke sana. Tahu. Kok kita nggak ketemu ya? Lo, Mas Aziz jadi buaya di sana? Enggak lah, nggak mungkin. Aduh. Study tournya kapan? Jadi buaya di sana. Enggak lah. Enggak buaya, paling ini aja, paling ya kucing lewat aja paling ya. Kalau gue SD ya, pas gue masih segini lah ya, masih segini. Sekarang seberapa? Sekarang ya segini lah mungkin ya. Segini ya? Nggak nyampe tangan ya? Iya, sayang banget ya. Iya sih, bener banget ya. Tapi ini menarik loh millennials karena ini fun fact-nya juga tadi sebenarnya sempat dibilang sama Kak Bayu juga ya bahwa ini tuh
Rukmini ini adalah lagu yang mengangkat tentang nilai sejarah. Tapi sebenarnya ada lagi loh milenial, salah satu lagu Nona Sepatu Kaca lainnya yang juga diangkat dari nilai sejarah juga. Namanya adalah Sajak dan Retorika yang juga diambil dari kisah sejarah bangsa Indonesia. Nah, boleh tahu nggak sih Kak sebenarnya apa yang membuat akhirnya teman-teman Nona Sepatu Kaca membuat lagu yang berhubungan dengan filosofi nilai sejarah bangsa Indonesia? Apakah memang ini satu upaya untuk mengenalkan nilai sejarah pada anak muda atau kayak gimana sih? Ya, kita tuh anak-anak muda yang maju dan Berdaya saing. berdaya saing. Nggak, jadi kita kan pasti punya ya Mas ya, kadang sosok tokoh yang mungkin kita pernah baca biografinya atau kita pernah tahu masa hidupnya seperti apa. Kebetulan dulu aku nonton film ada judulnya namanya Gi, kalau tahu, G.I.E. Itu adalah filmnya tentang Suhoki gitu. Jadi jadi aku pengen deh, itu kan film, gimana kalau ada lagunya gitu. Tapi sambutannya waktu itu untuk single ini sebenarnya kurang oke Mas, untuk single Sajak dan Retorika gitu. Jadi tapi aku belajar kayak jangan pernah berhenti mencoba gitu. Jadinya aku coba lagi di Rukmini kayak gitu Mas. Dan ternyata ketika Rukmini malahan di luar ekspektasi nih responnya semua yang dengerin gitu Mas. Jadi kayak berarti syukurnya berarti benar waktu itu aku nggak berhenti untuk kayaknya nggak bisa deh sejarah dijadiin lagu gitu. Kayaknya waktu itu soalnya yang pertama Sajak dan Retorika itu responnya kurang ramai lah gitu Mas. Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya anak sekarang kayaknya nggak suka deh gitu. Atau cuman lagunya aja atau mungkin momennya atau mungkin promonya yang kurang kayak gitu. Jadi Rukmini adalah penyempurnaan dari Sajak dan Retorika dengan mengambil point of view cerita yang berbeda, tapi gitu Mas. Kayak semacam upgrade version tapi dengan latar belakang atau background story yang beda gitu ya dari yang Sajak dan Retorika ya. Benar gitu. Oke. Nah tapi nih ya kalau ngomongin tentang salah satu juga yang menarik, ini kita bicara ke lagu berikutnya ya Millennials. Ini lagu yang jujur nih gue tahu Nona Sepatu Kaca dari lagu ini, lagu yang mereka kirimin press release-nya ke Millennials Radio, namanya adalah Katarina, Peri dan Para Kurcaci. Ini yang beberapa kali masuk ke chartnya Millennials Radio di MP3 Besok, bahkan di edisi terakhir sebelum kita hiatus, lagu ini tuh sempat menjadi dari 100 lagu yang kita adakan di situ. Ini posisi 2 loh Millennials. Gila sih, ini keren banget sih. Ini pencapaian sih. Millennials. Thank you. Millennials baik banget deh. Aku mau ngelayang. Kok bisa sih Mas? Kok bisa sih Kak Aziz? Kok bisa baik banget? Ya karena memang kita menghargai dari musisi-musisi yang yang keren-keren gitu. Karena jujur nih gue dari pertama kali dengerin aja gue langsung jatuh hati sih sama aransemennya, sama musiknya dan sebagainya gitu. Nah makanya nih yang ngomongin soal Katarina, Pri dan Para Kurcaci ini menarik loh Millennials. Ini tuh ternyata diambil dari sebuah kisah fantasi yang mungkin kalau kamu tahu ada salah satu majalah anak yang terbesar di Indonesia pada zamannya. Jadi Nona Sepatu Kaca tuh ingin mengembalikan masa-masa atau cerita-cerita ya yang pernah ditulis di majalah tersebut nih Millennials. Nah, jujur nih gue pengen tahu sih sebenarnya siapa orang pertama yang punya ide untuk bikin lagu ini dan kenapa pada akhirnya dicetuskan gue pengen bikin lagu dari cerita di majalah ini gitu. Siapa? Ayo ngaku. Jadi di Nona itu ada salah satu sosok yang dia tidak pernah mau go public, dia tidak pernah mau ikut Nona untuk show off sosoknya seperti apa. Wow. Dan dia cuma titip pesan, lo boleh boleh kasih tahu nama gue, tapi gue nggak bakal mau show off ke lo semua gitu. Dan dia tuh namanya Mas Agung Darmawan. Mas Agung Darmawan ini dia tuh memang punya apa bang, kayak imajinasi yang kita nggak ngerti ya.
dia asalnya dari mana, dan dia itu juga salah satu orang yang berkontribusi dalam pembuatan lagu-lagu Nona Sepatu Kaca. Contohnya lagu Katarina ini. Nah, kita waktu dikasih tahu lagunya kayak gitu aja kayak gila, keren banget, suka. Kayak aku waktu denger lagunya tuh kayak ih suka banget, kok bisa ya kepikiran Kurcaci dijadiin lagu gitu. Jadi kayak oke, aku dengan sangat senang hati buat menyanyikan lagu itu akhirnya. Bi, Tuh, ini fun fact baru ya. Bi, kayaknya ini lagu yang bikin kamu mau gabung di Nona ya, Bi? Betul. Ini adalah lagu. Ini lagu yang bikin aku mau gabung di Nona. Jadi sebelum dikasih tahu buat perform di event ini, aku tuh dikasih tahu demo lagu ini sama lagu Rukmini kayak. Jadi contoh lagu Nona kayak gini, Bia. Kamu tertarik nggak ya buat gantiin bantuin kita perform sini? Terus aku dengerin, oh ternyata lagunya Nona Sepatu Kaca tuh kayak gini. Terus aku kayak oke, aku sangat dengan senang hati buat gabung karena aku suka banget lagu ini. Salah satu lagu yang paling aku suka di Nona ini Katarina. Lagu nomor 1 Spotify-nya Bia. Jadi tahu kan Kak Aziz, kita ada kayak Spotify rap gitu. Oke. Dan lagu ini tuh jadi streams terbanyak Spotify-ku. Jadi kayak aku kaget, ternyata aku sesering itu ya dengerin lagu ini. Kaget. Wow. Aku nggak expect. Wow, ternyata terbukti ya millennials terkadang yang bisa jadi hobi itu bukan cuma kayak berenang atau apa kan, tapi dengerin lagu sendiri itu bisa jadi hobi ya. Parah. Diam-diam aja ya. Ya betul banget ya. Ini kalau jadi malu. Ini kalau ditekuni nih, ini streamnya Katarina bisa sampai 1 juta nih. Aku doang. jadi misalkan nih, oke lah 20.000 atau 50.000 itu dari Tuan Nona, sisanya 950.000 itu dari Abia sendiri. Iya. Mas Semua Aziz, device-nya on. Mas Aziz, kita tuh baru habis selesai produksi video klip Katarina, Pri dan para kurcaci, dan pemeran utamanya tuh Anin. Coba Anin cerita nih. Nah, ayo. Iya, experience menjadi Katarina. Iya, jadi Anin jadi Katarina, Mas Aziz. Gimana Itu nih? jadi official music video. Oh, nggak apa-apa, cerita aja. Malu-malu ya dia. Cerita aja. Pengalamannya lucu sih. Kalau Kayak baru kebayang Katarina tuh kayak gini gitu. Bocil, gemas, pakai dress imut gitu. Terus mantap deh, panas sampai gosong. iya, Experience-nya bikin Anin pundaknya gosong. Wow. 2 bulan. Wow. Wih, Gila. berarti ini berarti ini bakal keluar kapan nih MV-nya kira-kira? Jadi MV-nya revisi. Wah, Acting-nya jelek ya? wow. Katarinanya jelek, Mas Aziz. Iya, Katarinanya nih. Nggak, jadi kita mempersiapkan akan disempurnakan nanti, Mas. Jadi kayaknya masih agak lama deh nanti keluarnya. Soalnya kita nomor 1 keluarin album dulu kali ya. Apa namanya? Kita mau rilis album dulu, baru nanti kita susul satu persatu MV-nya gitu. Oke. Ini album yang tadi dibilang ada 8 lagu ya, termasuk dengan Katarina, terus Liburan di Jogja, dan juga Rukmini. Dan satu lagu lagi yang ini kalau aku dapat bocoran katanya ini lagi nyusun lagu baru nih, ya nggak sih? Yes. Mantap. Benar, Mas. Ini Jadi kemarin habis bikin 3 lagu kita, Bi ya. Iya, 3 lagu. Tapi itu buat album kedua loh, Mas.
Benar. Wih, Lucu nggak? Lucu kan? wih, Gimana? mantap. Ini wajib ditunggu sih untuk Tuan Nona gitu ya yang pengen menikmati karya-karya full dari Nona Sepatu Kaca. Ini bisa banget loh ya untuk ditungguin nanti rilisnya berarti di sekitar awal tahun depan ya berarti ya Kak ya. Kalau tidak tertunda, mungkin sekitar Januari, Februari, maybe. Wih, Yes. menarik ya. Nah, ini Bekasi. Nah, ini kita ngomongin sekarang tentang single terbaru kalian, Liburan di Jogja, yang ini jujur beberapa hari ini gue memang lagi, wah, ini seru juga nih lagunya gitu ya. Akhirnya gue dengerin lagi dan kalian tuh banyak banget membawa nuansa-nuansa Jogja. Bahkan ya millennials, kalau misalkan lo dengerin setiap lirik di lagunya Nona Sepatu Kaca yang ini, lo akan menemukan banyak sisi-sisi dari Yogyakarta yang akan kalian temui gitu loh, akan lo temui di millennials. Nah, tapi boleh nggak sih ditegaskan lagi nih teman-teman, apa sih sisi terbaik dari Yogyakarta yang pengen teman-teman angkat di lagu terbaru kalian ini? Jadi, Yogyakarta itu dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, itu pasti ada tempat yang memorable buat tiap orang, Mas. Gitu. Dari selatan ada kulinerannya, dari kalau ke tengah pasti nggak asing lagi dengan Tugu. Terus abis itu Malioboro kita jalan-jalan. Terus di bagian utara Jogja itu banyak banget tempat kopi yang anak-anak muda suka nongkrong gitu. Terus ada Bukit Bintang dan lain-lain, pokoknya pasti mereka anak-anak sekarang punya cerita di setiap sudut Jogja, Mas. Jadi bahkan dari yang luar kota main ke Jogja pun kita harap dengan lagu ini tuh bisa jadi kangen dan balik lagi ke Jogja buat main, buat liburan gitu. Berarti mungkin kalau mungkin kalau gue ngelihatnya mungkin kalian sudah menganggap Jogja tuh bukan lagi sebagai tempat tinggal, tapi sebagai rumah untuk kalian ya. Rumah keduaku. Wih, For me personally. wih, mantap. Wih, gokil ya. Karena ini pasti juga banyak sih dari kamu yang millennials yang pengen liburan kemana? Jogja gitu. Ya, Jujur nih, gue juga kangen lagi pengen ke Jogja, cuy. Aduh, semoga ya Kapan terakhir awal kali? tahun. Kapan terakhir Mas kali Adit, Kak Mas Adit Aziz udah pernah ke Jogja? liburan ke Aku terakhir Jogja? kali, waduh, pas 2013, 2016 kalau itu salah. Lama 2016. banget sebelum pandemi itu. Iya, udah jauh banget itu. Gue ngelihat kayak itu, gue bener-bener ya minggu pagi ngitarin aja sendirian tuh alun-alun keraton itu bener-bener, aduh, kulinernya bener-bener wena apple deh kalau kata orang Iya Jawa mah ya. kan? Gimana? Gudeg suka gudeg nggak? Oh, belum pernah nyobain lagi gue. Nanti paling ya. Boleh, kita ajak ya. Jadi tapi di Jogja serius ada deh, gudeg gue semalam sebelumnya tuh gue lupa lagi apa nama daerahnya, tapi itu gue ngelihat bener-bener kayak kalau nggak salah dekat-dekat keraton deh. Itu gue ngelihat bener-bener banyak banget jajanan-jajanan di situ yang wah, ini sih gue nyobain dan itu enak-enak banget sih. Jadi ini recommended buat lo ya yang mau ke Jogja, apalagi sekarang Jogja juga kayaknya makin cakep lah ya. makin rame. Makin rame. Makin macet. Wow. Makin macet. Terkejut lah gue, dibilang makin macet ya tuh. Hati-hati. Tapi Hati-hati. ini yang menarik ya millennials adalah di lagu Liburan di Jogja ini kalian kan mengajak para tuan nona untuk memberikan video yang berkaitan dengan mungkin kesan mereka ketika di Jogja, mungkin ada yang pernah liburan di Jogja juga. Boleh tahu nggak sih Kak, yang daftar itu ada berapa orang dan ada akhirnya yang masuk ke video liriknya itu ada berapa video Kak? Bye, gas bye. Kalau jumlah pastinya sih aku kurang terlalu paham ya. Cuma itu lumayan banyak banget. Awalnya kan kita buka untuk yang ini ya, buka untuk yang kayak view gitu ya.
akhirnya pengen nambah footage buat teman-teman yang kangen di Jogja karena mungkin belum ada video ataupun foto yang mungkin waktu masih di Jogja atau apa, tapi pengen ikutan join, jadi bisa nulis tuh di kangen ini, atau misalnya yang bahkan belum pernah ke Jogja pun bisa wishlist pengen kemana kayak gitu. Jadi kita ada dua konsep kan kemarin buat ngajakin teman-teman kita. Tapi kalau angka berapanya aku nggak tahu pasti, tapi itu lumayan banyak banget. Oke, Aku berarti tambahin, emang berarti emang dari kurang lebih- editornya ya? Kurang lebih 200-an video, Mas. Lebih dari 200 video. Wih, mantap. Ini lebih dari 200 submission, berarti ya 200 video yang masuk ya? Iya, lebih dari 200 video, tapi itu semuanya kita masukin kok, Mas. Cuman sedikit banget yang nggak masuk, kayak mungkin shaky atau dia tidak apa ya, Gelap. benar-benar gelap gitu. Itu sih yang jadi yang tidak dimasukkan itu hanya karena kualitasnya biasanya, Mas. Bukan karena iya sih. gambarnya apa gitu. Biasanya kita 2 kali tuh bikin kampanye, Mas. Yang pertama itu adalah misalnya mereka waktu ke Jogja pernah ngerekam apa nih di Jogja, itu boleh dikirim. Terus yang kedua adalah wishlist ataupun misalnya impian mereka di Jogja tuh mau kemana gitu. Itu jadi ada 2 kan. Jadi kalau nggak salah itu yang pertama itu 100 video, yang kedua itu 100 lebih video. Jadi yang kedua jauh lebih banyak gitu. Wih, mantap. Berarti memang sebanyak itu ya yang yang udah daftar, dan akhirnya bisa dibilang sebagian besar ya yang akhirnya masuk juga ke video liriknya gitu ya. Wih, gokil. Dan kemarin milenial bantuin untuk up kampanyenya. Makasih banyak loh, Mas Aziz. Sama-sama loh. Kita senang membantu kalian juga untuk ini jujur ya millennials, ini sedikit cerita juga. Kita nggak dibayar sama sekali yang Nono Sepatu Kaca, nggak dibayar sama sekali. Kita yang fully waktu itu gue nge-DM kayak, Kak, kita boleh nggak sih Kak bantu untuk promosiin gitu. Secara kan mungkin ya kita bisa bantulah, secara mungkin followers kita lumayan pada saat itu, dan akhirnya mungkin ada beberapa yang terbantu juga, ada beberapa yang tahu ini juga gara-gara kita juga gitu. Jadi ya seneng lah kita bisa bantu teman-teman gitu loh. Tapi gue pengen challenge kalian nih, gue pengen minta kalian nyebutin, kalau gue bilang kata Yogyakarta, sebutin 1 kata yang terlintas di benak teman-teman. Ayo. 1 kata ya? Susah loh. Iya, 1 kata. Nyaman kali ya, kalau aku nyaman. Wih, nyamannya karena apa nih? Karena tempatnya memang nyaman, atau karena menemukan seseorang yang bikin nyaman? Jadi Dua-duanya sesuai terlalu sama agresif. Yang kedua, sesuai sama slogannya Jogja kan, Jogja berhati nyaman. Menurutku nyamannya nomor 1 adalah lingkungannya suportif. Apapun yang kita buat di sini selama itu positif, kita akan dapat ruang, dapat dukungan. Itu sih yang paling pertama yang bikin nyaman, Mas. Selain itu normal aja, cuman kayaknya aku belum tahu kalau di kota lain apakah aku bisa dapat support yang seperti ini gitu. Iya. Duh, kayaknya kalau Jakarta atau Tangerang kayaknya saat itu saya agak kurang ya, kayaknya panas banget, macet-macetan tiap hari cuy. Kalau Tangerang apa, Mas? 1 kota untuk Iya, satu kata. satu untuk Tangerang. Wow, aku di challenge balik millennials. Satu kata buat Tangerang apa ya? Random sebenarnya. Random. Karena jujur nih. Ini kalau panas-panas banget, kalau hujan ya bisa dingin banget gitu loh. Apalagi kadang tuh ada kayak misalkan kadang ya ada masa-masa rame-ramenya sendiri. Kalau emang lagi rame banget, kalau lagi sepi banget. Kayak gitu-gitulah. Gitu. Next, siapa nih? Kak Bayu, Kak Andin, atau Kak Abia? Kalau aku rumah. Wow. Wih, karena Jogja ini udah kayak second home buat aku. Apa yang aku nggak bisa dapetin di daerah asalku, aku bisa
ternyata bisa dapetin di sini gitu, nggak harus di rumahku, di rumah asliku. Tapi aku di sini ya aku dapat keluarga juga, dapat banyak banyak yang bikin pikiranku juga terbuka. Ternyata banyak lah wawasan yang aku dapat setelah aku tinggal di sini selama beberapa tahun. Dan aku nyaman juga, karena nyaman jadi aku jadikan Jogja jadi second homeku. Apalagi Kak Bia juga sekarang lagi menempuh kuliah juga ya. Udah semester berapa Kak Bia? Semester akhir. Wow, sudah merasakan yang namanya skripsi ya. Aduh, skripsi ini gimana ini kaum skripsi? Tidak, jangan dibahas. Oke, next. Anin juga. 15 menit kemudian. Aku dulu ya. Kalau Few aku minutes later. murah. Iya. Wih. Benar. Jajanannya yang murah atau gimana? Iya. Sebenarnya tadi aku mau jawab rumah karena kebetulan memang aku punya rumah di sini. Orang tua aku asli Jogja. Gitu. Tapi udah dijawab duluan sama Zahra. Jadi akhirnya aku iya. Kedua yang terbesit adalah murah. Murah. Karena Murah jajanannya UMR. udah enak, murah. Jadi murah. UMR-nya murah juga. Itu sih paling. Oke, next Anin. Kalau aku tadinya mau jawab nyaman, tapi Mas Gabriel kayaknya nyontek. Jadi aku mau jawab Jogja itu sederhana. Wih, karena Banyak rumah makan Padang lah, sederhana. itu mah di mana-mana juga banyak. Sederhana. Asik. Wih, iya. Nin, coba jelasin agak panjang, Nin. Kami pengen denger kamu ngomong agak lama. Iya, gimana sederhana gimana tuh, Nin? Itu sederhana karena bahagia di Jogja itu sederhana, kayak naik motor jalan-jalan muter Semarang, maaf. Jogja itu udah seneng. Makan burger Indo itu udah seneng menurut aku. Jadi Jogja Masa itu sih, sederhana. Nin? Tapi kalau kamu bayarin nggak apa-apa sih, aku juga bahagia. Oke, makasih. Iya, bener banget ya. Motor Semarang ke Jogja tuh kayaknya ini ya, capek di jalan ya. Udah belum sampai Capek, naik Jogja travel. udah. Wah, Anin dari Semarang, Mas. Anin Siapa? itu dia Anin originnya dia dari Semarang. Semarang ya. Menarik. Tapi nih, gue kalau pengen nanya sama kalian. Kalian kalau gue pengen nanya sebenarnya ya, kalian tuh pengen banget tampil di konser musik apa dan pengen berkolaborasi sama siapa? Kalau boleh dikasih kesempatan nih. Ayo. Wah, berat pertanyaannya. Aku jawab terakhir aja deh. Aku nggak tahu ya, kalau maksudnya pasti banyak dong festival musik yang kita pengen tampil di sana. Cuma kalau kolaborasi sama siapa, aku pengen banget kolaborasi sama Nona Ria. Nggak tahu kenapa, pengen banget. Wih. Ibu-ibu keren itu. Ibu-ibu Sudah melegenda gokil sekali itu. ya. Iya, melegenda sekali memang Nona Ria ini gitu. Next, siapa nih? Anin, Kak Bayu. Aku sama kayak dia. Loh, Kok sama? Nggak boleh. iya dari tadi kamu sama terus. Harusnya aku duluan ya. Wow. Ini nih ya milenials yang dinamakan Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V ya. Control Alt Delete. Oke. Control Alt Delete. Shutdown. Mati pula. Bye, kamu harus punya jawaban lain, bye. Ayo, bye. Masa sama Nona Ria juga? Nanti dulu, mikir dulu. Anin dulu. Ya, Anin berarti Anin dulu, Anin. Ayo. Aku kalau Sama burger. kolaborasi belum kepikiran. Burger Kill nggak sih, Nin?
Sama Ya, ayo. Erwin Orkestra. Apa? Sama orkestranya Erwin. Oh, Boleh. Erwin ketawa. Mau. Wih. Mantap. Keren ya. Kalau Berarti ingin mencoba ini ya, nuansa musik lain ya. Rock udah, jazz udah, ingin orkestra sekarang. Besok apa nih? Besok Dangdut dangdut mungkin. Oke. koplo. Anin Anin gimana sekarang nih tadi? Grand piano. Anin belum selesai tahu. Grand piano. perasaan gimana aku mana ya? Bingung. Prambanan Jazz kali yang di Jogja Wow. yang boleh. masih dekat. Wih, Prambanan Jazz. salah satu yang terbesar sih itu. Amin. Keren. Bayu, Invest. Siapa ya? Kayak banyak banget sih. Mungkin sama Om Yofi kali ya. oh, Wow. oke. Om Yofi Widianto. Mbak Meli Guslo kayak gitu-gitu ya. Oke. Terus kalau boleh dikasih kesempatan untuk milih mau konser di mana, mau milih di mana? Ayo. Prambanan Jazz juga kah? Ayo, siapa dulu? Boleh, Jazz boleh. Synchronize mungkin ya. Wih, Amin. mantap. Sering banget. Ya kalau Kalau misalkan aku Hammer Sonic, Mas. wih, Hammer Sonic. Hypersonic gila. Metal sekali. Nonton Anin. Amin ya. Amin. Aku jawab ya, Mas. Aku jawab ya. Oke. Kalau aku kan yang muluk-muluk udah teman-teman. Kalau aku, Mas, aku orang yang sangat pengen menikmati proses. Aku pengen banget Nona banyak main di tempat-tempat yang belum pernah kita pikir kita bisa main di sana. Misalnya di gunung, di pantai, atau di kampung-kampung gitu yang kita nggak pernah kepikiran di sana bisa bermain gitu. Kebetulan kemarin baru aja kita main di Ngayok Jazz. Salah satu impian kita main di tengah kampung sudah terwujud gitu, Mas. Jadi kalau Ngayok Jazz itu konsepnya kan di kampung mana yang agak jauh, kita bikin beberapa panggung di sana. Terus kemarin Nona sempat main di sana sama Nona Ria. Makanya Bia jatuh cinta sama ibu-ibu Nona Ria di sana. Kayak Wih. gitu. Terus mudah-mudahan di 2023 panggungnya Nona sudah semakin padat, dan untuk di mananya itu kalau dari aku nggak terlalu penting. Yang penting adalah kita bisa bisa berkomunikasi dengan baik sama penontonnya, Mas, di mana aja kayak gitu. Wih, berarti memang ingin mencoba sesuatu yang berbeda gitu loh ya. Dari yang tadi dikatakan manggung di kampung-kampung, terus mungkin di pantai, di tengah dalam pantai sungai. gitu. Siapa tahu mungkin mungkin ada kepikirannya tiba-tiba mau bikin mau manggung di tengah gua atau di dalam gua, mungkin bisa kali ya. Kalian bangunin beruang-beruang kutub ya. Kok beruang kutub sih gue? Yang nonton penguin yang nonton. Ya ampun. Mas, doain aja semoga kita bisa main di Asian Music Festival, mungkin seperti itu, mungkin itu kalau yang tingginya kayak gitu kali ya. Amin. Main ke Tangerang mau. Amin. Benar. Amin. Kalau itu berarti gue tambahin satu kali ya, semoga bisa main di AMI Awards lah ya. Itu prestis loh. Ya ampun, mau banget. Boleh. Di Stadion Boleh. Benteng ya, Mas ya? Wow. Apa Stadion Benteng? Stadion Iya. Benteng tuh. Itu kan di Tangerang, Stadion Benteng. Oh Nanti iya. kamu bisa cari Sering. juga ya. Iya, boleh. Oke, abis ini millennials, gue akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari lo yang sudah dikirimin ke DM Instagram kita di @millennials_radio. Ini udah ada beberapa nih yang udah dikirim ya, atau yang udah kirim juga di WhatsApp kita di 087743136010. Sebentar lagi gue akan bacain, tapi sebelumnya gue pengen muterin dulu satu lagu Nona Sepatu Kaca. Ini adalah single terbaru mereka yang dari tadi udah kita bahas.
Dan gue yakin lo akan jatuh cinta ketika lo dengerin yang satu ini. So langsung aja, this is Nanas Foto Kaca liburan di Jogja. Yay! Hai millennials, gue Raden Aziz dan sekarang lo lagi dengerin gue ngobrol sama musisi dan figur anak muda yang kece. Pastinya cuma di Millennials on the Talk.